Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yunda Turandari dan juga kedua teman saya yaitu Siti Komaria dan juga Sultan Firdaus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis perbandingan rasio solvabilitas DAR dan DER dari perusahaan PT Unilever dan juga PT Kino Indonesia pada periode 2021 sampai 2023. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Unilever. Profil singkat PT Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris, dan Rotterdam, Belanda. Didirikan pada tahun 1929, Unilever merupakan salah satu produsen barang konsumen terbesar di dunia, dengan lebih dari 400 merek yang mencakup makanan, minuman, pembersih, dan perawatan tubuh. Di antaranya, merek yang terkenal adalah Dove, Knorr, dan Lipton. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari Kino. PT Kino Indonesia Tbk atau Kino adalah perusahaan consumer goods terkemuka di Indonesia. Didirikan tahun 1991, awalnya fokus pada distribusi. Kino kemudian berkembang menjadi produsen makanan ringan dan produk perawatan tubuh dengan lebih dari 30 merek terkenal. Selain di Indonesia, Kino juga hadir di beberapa negara Asia. Visi Kino adalah menjadi perusahaan Indonesia terdepan yang berlandaskan ide dan inovasi. Nah, baik, untuk yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, yang mana dalam ini terhadap dua hal. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau yang lebih dikenal dengan DAR. DAR ini mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Untuk yang kedua yaitu ialah debt to equity ratio atau yang lebih dikenal dengan DER. DER ini menunjukkan perbandingan total utang terhadap ekuitas pemegang saham. Baik, next. Selanjutnya, analisis keuangan. Data keuangan PT Unilever pada tahun 2021, total aset adalah Rp19.068.532. Total liabilitasnya Rp14.747.263. Total ekuitasnya Rp4.321.269. Kemudian data keuangan PT Unilever pada tahun 2022, total asetnya Rp18.018.114. Total liabilitasnya Rp14.320.850. Total ekuitas Rp3.997.256. Kemudian data keuangan PT Unilever pada tahun 2023, total asetnya Rp16.664.86. Kemudian total liabilitasnya Rp13.282.848. Total ekuitasnya Rp3.381.238. Kemudian data keuangan pada PT Kino Indonesia pada tahun 2021, total asetnya Rp5.346.800. Total liabilitasnya Rp2.683.168. Total ekuitas Rp2.663.631. Data keuangan PT Kino Indonesia pada tahun 2022, total aset Rp4.676.372. Total liabilitas Rp3.142.551. Total ekuitasnya Rp1.533.820. Data keuangan PT Kino Indonesia pada tahun 2023,
Total asetnya 4.646.378 rupiah. Total liabilitasnya 3.027.648 rupiah. Total ekuitasnya 1.618.730 rupiah. Selanjutnya yaitu cara menghitung DAR dan DER. Untuk rumusnya saya sudah tuliskan di sini. Untuk DAR rumusnya total utang dibagi total aset dikali 100%. Untuk DER rumusnya total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk contoh di sini saya akan mencari DAR PT Unilever dan DER PT Kino pada tahun atau periode 2021. Untuk cara menghitungnya ada di sini. Kita yang pertama akan mencari DAR PT Unilever pada tahun 2021. Karena di atas sudah ada rumusnya, jadi saya langsung saja memasukkan datanya. Untuk datanya saya sudah jelaskan di slide sebelum ini. Untuk total utang PT Unilever pada tahun 2021 yaitu 14.747.263 rupiah dibagi total asetnya 19.068.532 rupiah dikali 100. Nah, di sini cara menghitungnya saya langsung ya. Jadi total utang dibagi total aset kemudian dikalikan 100. Hasilnya adalah 77,33%. Kemudian yang kedua, saya akan mencari DAR PT Kino pada tahun 2021. Karena di atas juga sudah ada rumusnya, kita langsung saja masukkan datanya. Untuk total utang PT Kino pada tahun 2021 yaitu 2.683.168 rupiah dibagi total ekuitasnya 2.663.631 rupiah dikali 100. Cara menghitungnya sama, saya langsung ya. Jadi total utang dibagi total ekuitas dikalikan 100. Hasilnya adalah 100,7%. Nah, untuk DAR dan DER pada periode selanjutnya, cara menghitungnya sama saja, jadi saya langsung saja kepada hasilnya. Hasil analisis keuangan pada tahun 2021 di bagian debit to asset ratio, PT Unilever lebih tinggi, yaitu 77,33%, sedangkan PT Kino lebih rendah, yaitu 50,18%. Di bagian debit to equity ratio, PT Unilever lebih tinggi, yaitu 341,2%, sedangkan PT Kino lebih rendah, yaitu 100,7%. Pada tahun 2022, di bagian debit to asset ratio, PT Unilever juga lebih tinggi, yaitu 78,33%, sedangkan PT Kino lebih rendah, yaitu 67,20%. Dan di bagian debit to equity ratio, PT Unilever juga lebih tinggi, yaitu 358,2%, sedangkan PT Kino lebih rendah, yaitu 204,8%. Pada tahun 2023, di bagian aset rasio, PT Unilever juga lebih tinggi, yaitu 79,70%, dan PT Kino lebih rendah, yaitu 65,16%. Di bagian debit to equity ratio, PT Unilever juga lebih tinggi, yaitu 392,8%, sedangkan PT Kino lebih rendah, yaitu 187%. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu perbandingan Unilever versus Kino. Secara konsisten, Unilever memiliki rasio DAR dan DER yang jauh lebih tinggi dibanding Kino selama 3 tahun terakhir. Ini berarti struktur permodalan Unilever lebih agresif dalam menggunakan utang dibanding Kino. Kino cenderung lebih konservatif meskipun sempat meningkatkan leverage pada 2022 namun menurunkannya pada 2023. Kesimpulannya, Unilever cenderung lebih agresif dalam penggunaan utang dibanding Kino, sehingga memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi. Sedangkan Kino lebih berhati-hati dalam pengelolaan utang, meskipun tetap memanfaatkan utang untuk pertumbuhan.
namun mulai melakukan penyesuaian agar struktur modalnya tetap sehat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.